Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati wa akhawati, uhyikum tahiyatal Islam, tahiyatan thayyibatan min indillahi mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah bersama saya kita memuji Allah di awal muhadharah ini dengan 3 cara lagi yang kita diajarkan untuk memujinya di dalam Al-Quran. Tadi malam saya sudah membaca 3 cara, sekarang tinggal 3 cara lagi. Mari ikut bersama saya dalam hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وزودهم بالقوة والعدة لنيل السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan sekali-kali jangan sampai kamu mati kecuali di dalam keislaman, di dalam ketaatan, di dalam kepatuhan. Jangan sampai kamu mati sebelum sempurna menjadi orang Islam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dan ucapkan olehmu selalu kata-kata yang berguna, yang bermanfaat, yang benar dan lurus. Niscaya dengan demikian Allah akan memperbaiki seluruh urusanmu dan mengampuni semua dosamu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, itulah orang yang telah mencapai kemenangan hidup yang luar biasa. Faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima puji-pujian kita oleh Allah dan diterima tajdidus syahadatain, pembaharuan kedua kalimah syahadat kita.
Selalu kita memuji Allah, kemudian bersyahadat, memperbaiki syahadat kita di samping dalam salat, memperbaiki komitmen kita terhadap agama ini, bahawa tidak ada yang kita sembah selain Allah dan tidak ada yang kita ikut selain junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab inilah madkhalun ilal Islam. Dua kalimah syahadat adalah jalan masuk. Kalau enggak benar syahadat, belum benar cara masuk kita dalam Islam. Jangan-jangan banyak orang menyangka dirinya Islam tapi masih di luar. Masih di luar kalau kita enggak paham. Mudah-mudahan kita sudah ada di dalam. Tetapi enggak ada gunanya kita di dalam bila kita tidak menjadi orang Islam yang sebenarnya. Tidak. Karena agama kita sungguhnya dua aja. Asyhadu an la ilaha illallah, berarti tauhidkan Allah. Agama kita adalah tauhid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ittiba kepada Nabi. Jadi yang dikatakan Islam ialah mentauhidkan Allah dan menittiba, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada lain? Enggak ada. Kalau dua ini enggak benar, jadi pincang agama kita cacat. Jangan asal-asalan jadi orang Islam. Asal-asalan ini enggak benar, ini dua ini. Malah ada orang yang memutuskan hubungan dengan Nabi Muhammad, membuat Islam Nusantara sendiri enggak ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Enggak bisa. Bukan Islam. Bukan Islam. Ini mukaddimah sekali saya bilang. Kemudian kaum muslimin berbahagia. Setelah kita memuja Allah, dengan itu kita harus merasakan bahawa hidup kita ini untuk beribadah kepadanya. Inti agama kita, hakikat keberagamaan kita dua. Tadi inti. Sekarang hakikat keberagamaan kita dua. Ada lebih enggak? Ada kurang enggak? Apa? Saya ambil satu ayat dari berbagai ayat. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ayat 25 surah Al-Anbiya. Wa ma arsalna, dan tidak kami utuskan seorang rasul pun sebelum wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar-benar yang disembah, tidak ada kecuali diriku, kata Allah. Fa'budun, maka kerja kalian sekarang menyembahku, beribadah kepadaku. Jadi buat tanya-tanya dalam dunia orang Islam dua apa? Pertama bertauhid, kedua beribadah, tidak ada lain. Semua rasul begitu sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Puasa agama mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya. Bertauhid dan beribadah. Kalau tauhid enggak benar, satu pincang. Kalau ibadah tidak benar, dua-dua pincang. Satu ada, setengah jadinya. Setengah haji kurung mana? Ulam setengah huyuk. Tengah waktu je lah. Setakok you know. Nampak saya nak utak nak utak nak taluk lampang tak boleh terus si tajak ubirin musana anak kaki tajak. Tapi mihana wate ini tidak ada asyhadu an la ilaha illallah sama dengan puntung ke atas. Aizai kerja kita bertauhid dan beribadah. Kalau saya terangkan panjang sekali, kita pergi aja. Saya mau memberi satu garis bahawa ibadah ini adalah kewajiban bagi kita sebagai manusia hidup. Seandainya bukan karena ibadah, Allah tidak ciptakan langit dan bumi. Seandainya bukan karena ibadah, Allah tidak ciptakan dunia dan akhirat. Ini perkara penting sekali ini. Kepunyaan dunia
pun perkara langit bumi, karena Allah ingin menerapkan ibadah. Kenapa ada akhirat setelah ada dunia? Allah ingin membalas semua pekerjaan dengan sepenuh-penuhnya bagi orang yang beribadat tadi di dunia. Apa benar atau tidak? Bagus atau tidak? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang terbaik amalan. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita beribadah? Limadza na'budullah? Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Jawaban pertama, illatu wujudina. Tujuan Allah ciptakan kita memang untuk beribadah. Bila kita tidak beribadah, berarti menyimpang dari tujuan penciptaan. Seseorang bapa mengirim anaknya untuk belajar di Jakarta. Ternyata dia bukan belajar, pergi berbisnis. Sudah menyimpang. Ada yang dikirim ke Medan untuk beli barang, ternyata sampai ke Medan pergi ke Brastagi, berarti itu main-main, bukan untuk beli barang. Ini yang begini nggak apalah, tapi penciptaan ini tidak boleh diartikan hanya pura-pura biasa, kebetulan. Ini kesengajaan dari Allah. Artinya apa? Keberadaan kita di sini untuk beribadah. Bila kita tidak paham untuk apa Allah ciptakan kita di dunia ini, lebih baik enggak usah hidup. Ini illat wujudina. Illat wujud kita, ada kita di sini memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata apa? Kita ada tugas wajib. Kedua, syukur na'ami Rabbina. Tanda kita bersyukur kepada nikmat Allah Tuhan kita. Gimana cara bersyukur? Mana cara? Kecuali ibadat. Padu miu angin, padu miu padu miu makanan, padu miu keturunan teo, padu miu ilmu, padu miu pangkat, padu hampir duk boyuk. Miu hana ta ibadat ke bibit, ke bibit. Hana sagai sikap mulia dalam diri kita terkutuk. Tadi sudah saya katakan tadi malam, nikmat banyak, kita bersyukur atas 3 saja. Pertama diciptakan, kedua diberi fasilitas hidup, yang ketiga diberi hidayah dan bimbingan sehingga enggak sesat. 2. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Sirru sa'adati hayatina. Karena kita ingin mencari rahasia kebahagiaan hidup. Rahasia kebahagiaan hidup di dalam beribadah. Kalau belum nikmat, belum bahagia, berarti ibadah belum betul. Apa betul itu? Rahasia kebahagiaan hidup hanya ada di dalam agama. Memang tidak minta hana kecuali dalam agama. Sampai saatnya kita merasa halawatul munajati ma Allah. Manisnya munajat kita dengan Allah. Dan sampai kita merasa lazzatul qurbi min Allah, lezatnya kedekatan kita dengan Allah. Hanya mantap. Yang kiri para ulama, syurga dunia. Jadi dalam dunia na syurga, dalam akhirat na. Syekh Ibn Taimiyah mengatakan inna fid dunya jannah. Di dunia ada syurga. Man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Syekh Ibn Qayyim juga mengatakan begitu. Sesungguhnya di dunia ada syurga. Siapa yang tidak masuk ke syurga dunia, dia tidak akan masuk ke syurga akhirat. Apa syurga dunia? Keimanan, ketaatan, kepatuhan, kedekatan, sehingga menghasilkan kebahagiaan. Munajah, ketika kita bermohon kepada Allah, kita nikmat, merasa halawah, manisnya munajah, dan lezatnya al-qurb min Allah. Rahasia kebahagiaan hidup adalah di dalam beribadah. Sampai dapat harus cari. Sampai dapat taufik Allah, kita rasa lezat dengan kedekatan dengan Allah dan nikmat dalam bermunajat. Habis. Segala derita dunia habis ketika kita merasa dilindung, dibantu, disayang, dilepaskan, dikabulkan permintaan doa kita oleh Sang Pencipta. Dunia luas dan tak seluas dengan sebab iman, udip tengok hanale terkungkung dalam beruk ruhum, dalam sabau beruk kereng. Seluas bumi ini, dan umur tengok dengan beriman kepada Allah hanale paneng 60, 70, 100 hanale. Selama ada
Allah selama itu kita ada. Bayar yang meninggal bayar ni. Apa meninggal kali? Hei tuan-tuan minum. Tapi saya mamai. Asyik punya orang so yang galak. Tak berdoa je ku meninggal kali. Hei tuan-tuan minum. Kematian ini bagi orang yang beriman kelezatan. Bagi orang-orang saleh, ulama-ulama yang saleh sudah dekat dengan Allah, kematian itulah kelezatan yang ditunggu-tunggu. Saatnya memetik hasil. Ya, tauhid betul, amal betul, berampun dosa. Bila amal ubek tak apa pun. Sebab amal kita yang dengkri hasil. Yang pertama syurga oleh Allah karena fadlun wa rahmatun minhu, bukan karena amal. Tapi betul tauhid. Kalau dilihat amalan saya dan amalan kaum muslimin, kalau kita masuk syurga, kalau syurga itu ada pintu, untuk harga kunci pintu tidak cukup. Keyum kunci pintu syurga kaum hantai. Allahu Akbar. Tapi nak buat belum? Sebab lu yang ni mengelakkan kunci pintu. Golong ke tempat golong ke syurga, golong ke nikmat-nikmat lain, golong ke abadian di dalam kelezatan sepanjang zaman. Allah tidak ada batas lagi. Endless bliss. Sa'adatu bighairi nihayah. Kebahagiaan tanpa ujung. Berapa harga? Cukup dengan harga kita ibadat. Umur 60 tahun kalau kita tasaring mesti tun tangka ibadat itu. 60 tahun titun hana ke ibadat. Aci saling je betul. Kenapa kita beribadat? Sudah 3. Sekarang tinggal 1 lagi. Samanu jannati rabbina. Prepared to enter the paradise of the heavens of Allah. Kerci syurga. Apa kata? Kerci syurga. Syarat. Sebab lagi lempurah benar. Tak kurang malah hantai. Tapi dengan nak ibadah insya-Allah jadi kunci syurga. Di dunia harus dibayar harga kerci itu. Enggak boleh dibayar setelah dipakai. Nya tinggal bayar lagi tanya bayar listrik. Hang je ino baik prepaid. Lagi tak belau pulsa. Ino le bayar baru je pakai. Hang je tu. Yang sebab kita tengok tak puji Allah. Pertama, ni puji tengok untuk ibadat. Kedua, rahsia tanda kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Ketiga, kebahagiaan hidup kita memang ada di situ kita cari, enggak ada tempat lain. Ketiga, prasyarat untuk bisa memasuki syurga Allah. Tadi saya mengatakan tadi malam yang paling penting dalam kesempatan Ramadan ini adalah kita bertaubat kepada Allah. Semoga diampuni. Malang nasib kita, Ramadan pergi, dosa belum diampunkan. Malang kata Rasulullah. Dan Rasulullah ketika Jibril mengatakan, beliau mengaminkan seolah-olah bah bercerai. Diundangkan Ramadan kepada Allah, hitam ibadat hitam bah bercerai. Amin kepada Allah buat mimbar pada tingkat pertama, 2, 3 lain lagi. Tahukah kita untuk apa Allah ciptakan kita? Yang kewebut Allah dipegang tengokkan untuknya ibadat. Ni bila nu ada tisat dia, ledang dia. Bila nu tisat lempar. Yang kewebut sebenarnya Allah ciptakan kita bukan untuk beribadat. Untuk apa diciptakan? Untuk diberi nikmat. Nemu bi nikmat tengok. Nikmat dunia kalau habis, nikmat akhirat ipre. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Jabbar. Semuanya menunjukkan dia ingin memberi rahmat. Cuma nanti perkara ni dalam surah Hud ayat 118. Dengan lu baca. Bila nu ada pintu, salah lu. Nah. Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Seandainya Allah mau berkehendak, ni saya suruh manusia disatukan jadi satu umat. Allah
Ni kehendaki umat ini tidak berbeza-beza, satu aja. Tapi Allah ni punya tengok macam-macam fikiran, macam-macam pendapat, macam-macam pandangan. Tetapi Allah menyuruh kita untuk bersatu dan persatukan umat. Oh, kan bukan Allah si bela-bela pun tak fikir lah. Baik, Allah ni you tengok tak bersatu. Dalam usaha mempersatukan umat yang bercerai-berai, kita dapat hadiah, dapat falah, dapat ridha. Lalu Allah mengatakan, wala yazaluna mukhtalifin. Terus menerus manusia ini berkhilafiyah. Tengok apakah betul itu, sijih apakah betul itu. Seluruh manusia begitu, kata Allah. Jadi hanya salah je perangunya nak tengok. Kan boleh Allah. Cuma buat tapu biru, nubi jalan Allah. Si kalau pegat tengok si kami nampu tak fikir tampaknya je kau. Si orang menam ke, bet tiga orang makin enam ke, ipakkan pegat Allah. Kemana cara fikir je, cara perform. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Terus menerus manusia ini berbeda pandangan dan berkhilafiyah. Terus menerus, kecuali orang yang telah mendapat rahmat Allah. Bila Allah sudah memberi rahmat kepada hambanya, dia tidak suka bertengkar. Kalau ada belum lurus, dia bujuk orang, dia cari jalan, dia dakwahkan kepada kebaikan, tetapi tidak memboikot orang, tidak memaksa orang, tidak mengkafirkan orang. Kecuali yang telah mendapat rahmat Allah, orang itu enggak suka dia berkhilafiyah. Pulau BBO sangat masalah. Kubir BBO kajib pakai nak pakai balik, hanya jawab salam lagi. Sedangkan salam wajib. Tak. Dalam surah An-Nisa ayat 86 Allah berkata, "Idza huyitum tahiyyatin hayyu bi ahsana minha aw rudduha." Bila ada orang beri salam kepadamu dengan satu lafaz, Assalamualaikum, jawab lebih baik Waalaikumsalam warahmatullah. Bila Assalamualaikum warahmatullah, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Au rudduha, atau pulang pangkai kau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bem pangkai tak? Iwau, Assalamualaikum, Assalamualaikum, balik, putar muka. Wajib memberi salam sesama muslim. Idza laqita fasallim alaih. Dari 6 kewajiban, bila kamu jumpa orang beriman, beri salam kepadanya. Bila kamu tidak beri salam, berarti kamu menganggap dia tidak beriman, atau kamu tidak mengikuti tuntunan Rasul, tuntunan Allah. Salli. Kupun berkata oleh Allah, Nabi rahmat. Cuma ibadat wajib atas kita. Dengan ibadah kita bisa terkendali, sehingga nikmat yang disediakan bisa kita ambil. Ibadat berarti alat supaya nikmat yang Allah sediakan di dunia dan akhirat bisa kita capai. Tanpa ibadat, kita badung, kita ini tungang batat, merumpa menyebut tungang batat. Dengan tak ibadat, kagak akai merumpa nikmat yang akan diberi oleh Allah lahir batin dunia akhirat. Yang kajian orang muslim orang yang mana hanya dah kai perai paisali kan karena ibadat kan tujuan Allah bukan tengok. Kalau Allah memerlukan ibadah kita, berarti Allah kurang. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan tidak menambah kemuliaan dan kebesaran Allah. Seburuk apapun keingkaran, kekufuran, kemaksiatan kita tidak mengurangi kebesaran dan kemuliaan Allah. Tak ibadah halam tamah mayang Allah, hana tak ibadah halam tamah mihub Allah. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah hanan perlu ke asal alam ni. Ni yang pegang kita yang untuk ibadah tu, berarti Allah ni perlu ke ibadah tu. Tapi hanjir benar tak pegang hilek. Ni pegang kita yang bi rahmat, nikmat dunia akhirat. Ni ibadat supaya go akai ngam merumpa nikmatnya. Ni baik apa? Kaputo baru lanjut kami hana putunya kakak dah bahannya ile. Kaputo? Ibu-ibu inform je insya-Allah. Insya-Allah. Kerana nemu bi rahmat. Nikmat dunia kalau habis nikmat akhirat express. Karena ya Allah menyuruh kita untuk bertobat bila kita lengah dan bersalah.
Urang malam Allah ni buka jaro ni terima taubat, ni pre hamba bertaubat. Dalam hadis dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yasutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Allah yabsutu yadahu, membuka tangannya. Jangan bayangkan nanti dosa dan syirik. Ketika Allah mengatakan dirinya mendengar, dengar caranya, lihat caranya, ya? Berbicara caranya, bima yaliqu bihi jalla wa ala, bagaimana layaknya Allah yang tidak ada contoh pada makhluk ini, tidak ada contoh, haram ada contoh. Yabsutu yadahu, membuka tangannya, boleh juga diartikan membuka kerahmatannya, membuka kasih sayangnya, membuka tangannya liyatuba, supaya bertaubat musii'un nahar. Waktu malam Allah ni buka jaro kemudian terima taubat hamba yang pembuat dosa di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Hadis sahih. Allah membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang bersalah di waktu malam. Sampai kapan? Sampai terbit matahari di sebelah barat. Maka itu biar matahari di sebelah barat hanya terima oleh taubat. Malam yughargir, dalam hadis, selama nyawa belum sampai di kerongkongan, belum terima rukuk mak marah itu nyawa taubat syara'u. InsyaAllah diterima oleh Allah. Diterima. Tanda kasih sayang Allah kala. Bukan belum baca ayat ke surat Az-Zumar al-50. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Tak pegasiat hai Muhammad, wahai hamba-hamba lun yang kalau pas tak bab dosa, baik betul asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dan mengharap rahmat itu ampunan Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kenapa? Kasihnya kepada kita. Allah ingin mengingatkan kita jangan sampai hilang peluang meraih rahmat dunia dan akhirat. Salah saya ampuni, salah saya ampuni, salah saya ampuni. Taubat. Ada dua hikmah Allah menerima taubat. Yang pertama, Allah ingin manusia kembali kepada jalan yang benar supaya jangan hilang kesempatan meraih nikmat dan rahmat. Yang kedua, Allah ingin membendung kemusyrikan, membendung kefasikan, membendung kejahatan dalam bumi. Kalau ada orang berbuat jahat, tidak terima taubatnya, dia berbuat terus sampai mati. Hai taubat. Jadi relah roy, relah gap, relah keluarga, relah bangsa, relah umat, membendung gara-gara dia hendak taubat. Maka di samping Allah menunjukkan kasih dan sayangnya, rahmatnya, Allah juga ingin membendung kejahatan dalam bumi ini dengan menerima taubat. Hanya terima taubat lagi kun Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah mengatakan orang berbuat dosa besar jadi kafir tidak akan boleh lagi masuk syurga selama-lamanya. Jadi orang kai fikir roy yang long asal neraka aku bubuk je nampu yang perle. Berkan si sabar lep lobo pertama. Udah taubat si tayo si hang terima ngali taubat. Cik kag peduklah apoi. Budaya lah ya masjid. Menjudi ke apa yang galak. Jadi relah roy, relah umat, relah rakyat, relah keturunan. Maka terimalah taubat. Tapi beta ka enteng memang si memang sing pemah lungkri pemah. Pegah ju taklik lelau, pegah lelau takim lelau. Hanya syarat taubat pertama kita tahu itu kesalahan, kita sadar itu kesalahan dan kita menyesal atas apa yang kita kerjakan, lalu kita mengikhlas, mencabut. Bah ke dalam kerung dia, kena engkau kuda ulat hijau dia, atau ubri dia, kena cabut semua,
sifat-sifat buruk. Iqla'. Tu qali'. Sifat-sifat yang buruk ini sifatul khabithah yang ada, cabut. Setelah dicabut, hias pelan-pelan dirimu. Halli anfusakum. Halli, hias dirimu. Tatahalla insya-Allah bi makarimil akhlaq. Pertama mencabut, kedua menghiasi hati sifat dengan sifat diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Mencara. Yang hana tabut, lagi hana tabut dura, dia penyakit walaupun dia nasi yang ada dorongnya tapi nyuk penyakitnya imitnya kulit neraka. Kalau lagi dorong paling kau mengeki itu. Nyipai habuk. Kemudian setelah bertobat kita istighfar terus. Istighfar. Dan kita kalau sudah beristighfar dengan niat taubat, apalagi cari ilmu. Jam ilmu bagus dah jam sujud terjabat dah hon tajak je. Niat jam ilmu nyan kita terbantu sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sahih, wa talibul ilmi yastaghfir lahu ma fis samawati wal ardi hatta al-hitan fil ma. Orang yang pergi cari ilmu, niatnya cari ilmu, dia ini diminta ampun atas dosanya oleh apa yang ada di langit itu malaikat lalai-lalai dan apa yang ada dalam bumi, wa hatta al-hitan dan sampai ikan-ikan besar, hut al-hitan jamak hut, ikan-ikan besar di laut berdoa untuk keampunan kita. Ini bahagia di rahmat Allah. Nabi tiba alamnya untuk ila ampun kita tengok dan engkau dalam ila ampun kita tengok bila kau betul ini taubat dalam ilmu. Oh ya Allah, rahmat Allah. Mana alam yang minta ampun, yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Malaikat dan orang-orang saleh di lagi Allah enggak tahu sebanyak apa mereka, berapa jumlah mereka. Yastaghfiruna li talibil ilmi, minta ampun atas dosa orang mencari ilmu. Wa hatta al-hitan, sampai ikan di dalam laut. Engkau dalam apa kata pun Nabi tell Allah. Nabi ampunnya Allah kedengku Mali. Ampunnya Allah kedengku Ismail. Ini lah kemah kadang nama karena lu depu. Dah hendak sindiran karena hendak kedua lu Nabi ampunnya Allah si Faisal Merdu. Engkau itu pun si Faisal Merdu. Nabi tell Allah ya ni depu. Maka le orang jamun ke ugle. Lu teng ba orang le ITI ke buat balun orang tua-tua. Bekah murid Abu Hurairah jamun. 86 buat balun di Bernun. Gue fikir le orang fikir apa ugle apa ni apa ugle. Dengan kakak tu rumah-rumah gue fikir apa orang tua ugle apa ni apa ugle. Tak perlu cara taubat cara no elemen. Lepas yang kiban roh igli nunggu, kiban cara berjuang igli. Atau orang nunggu meratib. Kedua tulis surat, kirim ke engkau. Tri langkrung surat, kirim ke engkau ilaun. Asal je, wahai engkau kam doa bu menang kamu. Kahana lesa pasti doa akan terima. Balut kertas ti dalam i. Oh, hantro ke engkau nak pegang musari nak pakai kumak buat presi apa ni nak hop kan naik i. Nyan baik lagi. Hana payah kirim hari surat ke engkau. Nabi cakap kalau Allah punya betul yang tak lama doa kalau hana payah kirim surat. Allah nak kirim surat kita baca angkut. Ni jadi sekolah. Kalau Fubur dalam ada orang sejuk utun. Sejuk utun saya banyak ada itu selalu baik dia kamu nyala lembut. Maka apa ni menambut lah kan. Ni yang menang but dua ya sejuk utang ya tulis doa ya kirim surat ke engkau. Andai kita orang benar, ikan itu mendoakan kita supaya diampuni dosa oleh Allah. Kangkut enteng bertangga engkau enggak enteng. Nangkut hana mati-mati sampai kiamat. Itu hud yang iun iun Nabi Yunus. Nya sampai mentang engkau nya kali deteksi. Detected by people. Kayak itu pun engkaunya. Ternyata engkaunya diperhitungkan 150 ton engkau. 150 ton. Ubina ke? Babah haji tadang. Babah yang hang kenang oleh dia. Yang lagi masjidnya. Paling kenang wah ipai. 50 ton tulang, 50 ton asal, 50 ton minyak. Maka engkau dalam engkau ji sabi tasbih rogola minyak oleh engkau. La labisa fi
batnihi, sungguh dia kekal dalam perut ikan itu ila yaumil ba'tsun, sampai dibangkit pahala. Karena dia sudah bertasbih sebelumnya, banyak pulsa dia untuk dijadikan sebagai penyambung pulsa sambungan dengan Allah, maka kami lepaskan. Laula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan Yunus itu sudah biasa dia sebelumnya bertasbih, sungguh dia akan kekal dalam perut ikan ini sampai hari kiamat. Di samping itu Allah menjelaskan satu ayat, sebab kita dalam surat Fatir, surat Ghafir ayat 7. Mencatat surah Ghafir ayat 7 ayat 8, di mana Allah menjelaskan ketika kita sudah bertobat mengikuti jalan, itu malaikat yang ada penopang aras dan penjaga aras dan malaikat-malaikat yang berserakan di sekitar aras berdoa untuk kita. Nah, Al-Quran, nah, kan ini baca. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Alladzina yahmiluna al-'arsy, malaikat-malaikat yang menopang aras Allah. Jangan bayangkan tentang itu jangan agumat kun, dan jangan bayangkan aras Allah seperti ini, jangan. Tetapi jangan bilang tidak ada. 46 ayat dalam Quran ada tentang aras. Cuma bet tak bayang dia tengok lagi kursi tengok duduknya nyingkang salah. Tinggal je kape tengok tak bayang kan. Ingat betul. Tak pegah hana hanjat cik dalam perkara depan Allah. Pandai hana hanjat naik dalam Quran. Rabbul Arsyil Azim dalam doa dalam ayat dalam hadis. Oh yang ke arah aku cik kekuasaan. Kau punya abu teman? Kau punya abu yahmiluna al-'arsy wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ada 8 malaikat yang menopang aras Allah dengan caranya kita tidak tahu. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu, dan malaikat yang ada sekitar aras, apa kerja mereka? Pertama, kerja mereka yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memuji Allah. Kedua, yu'minuna, menguatkan keimanan sehingga mereka patuh tidak pernah melawan Allah. Yang ketiga, yastaghfiruna lilladzina tabu lilladzina amanu, dan minta ampun atas kesalahan orang-orang yang beriman. Kita beriman tapi banyak salah. Engkau Ibnu Alam, Ibnu malaikat pula. Pukul ke malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu mencakupi segala apa yang ada. Tidak, rahmat Allah mencakupi apa yang ada. Jadi saat yang UBO saya kami, kalau ampun Allah UBO saya terbanding dengan rahmat dan ampunan. Tapi bertatib, bet pemain, bet pulak-pulak. Faghfir lilladzina tabu, pa'un terimang ampun dosa orang yang kagak taubat. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Allah, ampunilah dosa orang-orang beriman yang telah bertobat dan mengikuti jalan-Mu dan jalan Rasul-Mu. Wa qihim 'adzabal jahim, selamatkan mereka ya Allah, ya Allah, dari azab neraka Jahannam.
Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Oh Allah, ni pertama urangnya dalam syurga jannati adnin, syurga yang sangat lapak, yang kan menjanji kepada urangnya dan urang-urang yang jauh daripada urang si urangnya, jodoh urangnya dan keturunan urangnya. Ya Allah, kan kurangnya minta kurang si lebih ke permoh kelakar yang lebih ke ada keturunan yang zuriat lebih. Yang pertama Allah berdoa malaikat sekitar aras dan malaikat yang menumpang aras. Dan haipa innaka anta al-azizul hakim, maha perkasa, maha bijaksana. Jadi kita sering memohon dengan hati, dengan penuh penyesalan dan kecintaan dapatnya keampunan. Apa yang ada dalam alam juga mengaminkan dan berdoa, dan malaikat-malaikat Allah yang ada di sekitar aras juga berdoa. Jadi al-fursah li taubah wal ghufran salihah jiddan, lapang dan kesempatan terbuka besar untuk kita bertaubat dan mendapat ampunan Allah. Oh ya Allah, maka siapa yang tidak menggunakan fasilitas ini orang yang jual, orang yang tidak tahu menghargai sesuatu yang berharga. Tidak tahu, seperti permata kita tebarkan di depan ayam, dia nggak tahu permata tapra ke mana, hanya itu pun berharga. Jadi dia harus depu dunia Nabi Allah sama dengan mana hanya depu nilai permata. Teman tengok ke mana, ni mana pernah dia pegang. Bukan ke hulun kayak colek orang Portugis kaji eno le tengok hulun jalan tapi nak tulis tak ada. Kiban cara benar orang tulis mesti hanjat tulis meluk benar penitia tulis dia tak bagi ke hulun. Yang terlalu poin pempel dia kata dia loncat dulu periksa. Ya, Pak Abdul Ghani telefon. Sebab kau yang ikut dulu. Kau yang telefon tanya. Tapi kau kapal punya kerja Medan ke? Benar lah, insya-Allah. Gurau tak ada apa-apa. Allah Akbar. Iban cara insya-Allah Nabi kesempatan panjang umur tak taubat kalau tahu murni tahu Allah. Insya-Allah lu dan ron cukup lu dah syahada. Sama dosa hati tu. Hai tak bilik. Dosa ubud je kerayat dia sebab nak taubat. Dosa raya je ubud dan gadah dia sebab nak taubat aku. Jadi bet tabiu, tapu biu hana tapu laki ampun sehingga kamu tumpuk. Pandai ya Allah yang duk, hana jamu kan tabung kerok. 50 ribu kamu juta pada tabung. Juta. Terus perbuatan dan amalan paling disukai Allah adwa muhawin qallah, yang selalu kita lakukan walaupun sedikit. Tapi terkam 5,000 daripada 1 juta si mau duit lebih lagi. 5,000 sebab buk kebaikan sabi-sabi benar. Betul orang tu Nabi kan amin. Sertus tanggap kerja ke tanggap infak hasil. Sabi tu, sabi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.